Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regiska Ayu Mega Saputri, NIM 2023530887. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit XYZ berbasis web. Latar belakang, salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan, rumah sakit yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal, sehingga perlu diupayakan peningkatan pengelolaan informasi yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, dan terpadu. Salah satu bentuk penerapannya melalui sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan suatu teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi yang memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Sistem informasi manajemen rumah sakit ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Analisa permasalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat pesat kemajuannya dan akan menciptakan sebuah sistem yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya sistem informasi manajemen rumah sakit. Identifikasi masalah pada sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masih menggunakan cara konvensional baik dalam memperoleh nomor antrian, informasi yang didapat oleh pasien hanya dari berbagai media-media tertentu atau datang langsung ke rumah sakit sehingga informasi yang diperoleh tidak cukup maksimal. Yang kedua, pasien untuk memperoleh nomor antrian berobat harus langsung datang ke rumah sakit dan mengetahui jadwal dokter dan jumlah pasien yang sudah mendaftar berobat, membuat sistem yang berjalan menjadi kurang begitu efektif dan lama proses yang dilakukan pihak rumah sakit. Yang ketiga, pelaporan standar pelayanan minimal rumah sakit XYZ masih dilakukan secara konvensional. Yang keempat, masih ada ketergantungan yang signifikan pada proses manual dalam beberapa area, seperti pengisian formulir atau penjadwalan janji temu. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan manusia dan menghambat efisiensi operasional. Analisa solusi yang pertama membuat platform media sosial dan situs web rumah sakit untuk memberikan informasi yang terkini kepada pasien. Dan yang kedua, implementasikan sistem pendaftaran online yang memungkinkan pasien untuk membuat janji temu dengan dokter dan memperoleh nomor antrian secara daring. Yang ketiga, perlu dilakukan pengembangan sistem informasi supaya data dapat diakses secara real time kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada proses manual dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengisian formulir dan penjadwalan janji temu yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web yang dapat mengelola data pasien untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, apotek, dan kasir menggunakan metodologi waterfall untuk menyediakan platform bagi peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan temuan terkait dengan pengembangan implementasi, evaluasi, dan penggunaan sistem informasi dalam konteks manajemen rumah sakit. Manfaat meningkatkan kualitas layanan yaitu dengan menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas layanan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih akurat dan cepat, serta memudahkan akses ke informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, dapat meningkatkan komunikasi, yaitu memudahkan komunikasi antara dokter, perawat, dan staf lainnya dengan mengintegrasikan informasi yang relevan dan memudahkan akses ke data pasien.
Landasan teori. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen rumah sakit. Sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sebuah sistem yang dirancang khusus untuk membantu dalam pengelolaan berbagai aspek operasional dan administratif di rumah sakit. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen rumah sakit adalah untuk menyediakan solusi teknologi informasi yang memungkinkan rumah sakit untuk mengelola data pasien, mengoptimalkan proses pelayanan medis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web. Sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web adalah suatu platform atau aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menyediakan informasi terkait dengan operasional dan administratif rumah sakit secara online melalui internet. Dalam sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web, informasi-informasi seperti data pasien, rekam medis, jadwal dokter, jadwal perawatan, inventaris obat, serta laporan dan analisa kinerja rumah sakit dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara real-time. Yang ketiga, keuntungan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web. Keuntungan yang paling utama dari sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web yaitu aksesibilitas yang lebih mudah bagi para pengguna, peningkatan kolaborasi antar departemen, fleksibilitas dalam pengelolaan informasi serta integrasi yang lebih baik dengan teknologi dan sistem lainnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan di rumah sakit, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien dan staf medis. Flow of Document atau FOD, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit XYZ berbasis web. Narasi FOD Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit XYZ berbasis web yaitu yang pertama adalah pasien mengambil nomor antrian dan formulir pendaftaran di petugas administrasi. Yang kedua, pasien mengisi formulir yang diberikan oleh petugas administrasi. Yang ketiga, pasien mengumpulkan formulir pendaftaran beserta fotokopi KTP dan fotokopi KK di petugas administrasi. Setelah pasien mengumpulkan, petugas administrasi memberikan formulir keluhan kepada pasien. Yang kelima, pasien mengisi formulir keluhan kemudian diserahkan kembali kepada petugas administrasi. Yang keenam, petugas administrasi memverifikasi keluhan pasien dan pasien diarahkan ke ruang pemeriksaan yang tersedia. Yang ketujuh, dokter melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil diagnosis kemudian diserahkan kepada pasien. Yang kedelapan, dokter membuatkan resep obat dan rekomendasi perawatan kepada pasien. Yang kesembilan, dokter menentukan apakah pasien harus rawat inap atau tidak dan memilih ruangan rawat inap. Yang kesepuluh, dokter mengerahkan pasien untuk ke apotek mengambil obat dan petugas apotek memeriksa stok obat yang tersedia. Jika tidak tersedia, maka petugas apotek membuat catatan obat kosong beserta data pasien. Yang ke-11, petugas apotek membuatkan obat dan resep yang diberikan oleh dokter, kemudian obat diserahkan kepada pasien. Yang ke-12, pasien menuju ke bagian pembayaran setelah menerima obat dan petugas pembayaran memeriksa rincian biaya pengobatan. Yang ke-13, pasien menuju ke Pasien menuju ke bagian pembayaran setelah menerima obat dan petugas pembayaran memeriksa rincian biaya pengobatan. Yang ke-14, pasien melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas pembayaran, kemudian petugas pembayaran mencatat transaksi pembayaran dan mencetak bukti pembayaran dan pasien menerima bukti pembayaran. Konteks diagram Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit XYZ berbasis web. Narasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit XYZ berbasis web yang utama adalah petugas pendaftaran memasukkan data pasien ke dalam sistem. Yang kedua, sistem mengirimkan laporan daftar kunjungan ke dokter. Yang ketiga, pasien memasukkan data KIUP, data sosial, dan keluhan ke dalam sistem. Yang keempat, dokter mengirimkan data pemeriksaan fisik, data anamnesa, data diagnosa, dan data resep ke dalam sistem. Yang kelima, sistem mengirimkan resep ke apotek. Yang keenam, manajemen rumah sakit memasukkan data tarif dasar. Yang ketujuh, kasir memasukkan data nota ke dalam sistem. Yang kedelapan, pasien menerima laporan resep dan laporan nota. Yang kesembilan, sistem mengirimkan laporan keseluruhan ke manajemen rumah sakit.
HIPO. Pada gambar HIPO Siswo Manajemen Rumah Sakit memiliki 5 proses, yaitu satu pendaftaran. Proses pendaftaran memiliki 3 proses input, yaitu data pasien, input pendaftaran, dan pilih poli tujuan. Yang kedua, pemeriksaan. Proses pemeriksaan memiliki 4 proses, yaitu pemeriksaan fisik, penegakan diagnosa, tindakan, dan pembuatan resep. Yang ketiga, pembayaran. Proses pembayaran memiliki 3 proses, yaitu input biaya tindakan, input biaya output, dan simpan data pembayaran. Yang keempat, pelaporan. Proses pelaporan memiliki 2 proses, yaitu cetak laporan dan input rentang tanggal laporan. Yang kelima, cetak resep. Proses cetak resep memiliki 1 proses, yaitu input data resep. DFD level 1, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, memiliki yang pertama 5 proses, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, pembayaran, pelaporan, dan cetak resep. Yang kedua, 6 entitas, yaitu pasien, petugas pendaftaran, dokter, apotek, kasir, dan manajemen rumah sakit. Yang ketiga, 5 data store, yaitu data kunjungan, data pemeriksaan, data tindakan, data pembayaran, dan data resep. Yang keempat yaitu 17 data flow, yaitu data kunjungan, data pasien, laporan daftar kunjungan, data diagnosa, data pemeriksaan fisik, data resep, data anamnesa, data tindakan, laporan nota, data pembayaran, data KIUP, data sosial keluhan, data pemeriksaan, data tarif dasar, data nota, resep, laporan, dan laporan resep. Proses yang dilakukan DFD level 1. Yang pertama, petugas pendaftaran memasukkan data pasien ke sistem pendaftaran. Yang kedua, sistem mengirimkan data kunjungan dan disimpan di data store. Dan data store mengirimkan data kunjungan ke sistem pelaporan. Yang ketiga, pasien memasukkan data KIUP, data sosial, data keluhan ke dalam sistem pendaftaran. Yang ketiga, sistem mengirimkan laporan daftar kunjungan ke dokter. Yang keempat, dokter memasukkan data diagnosa, data pemeriksaan fisik, data resep, dan data anamnesa ke sistem pemeriksaan. Yang kelima, sistem mengeluarkan dan data tindakan dan dimasukkan ke dalam data store, lalu data store mengirimkan data tindakan ke dalam sistem pembayaran dan ke dalam sistem pelaporan. Yang kelima, sistem mengirimkan data pemeriksaan ke dalam data store. Yang keenam, data store mengirimkan data pemeriksaan ke dalam sistem pelaporan dan mengirimkan data pemeriksaan ke dalam sistem pembayaran. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu sistem pembayaran mengeluarkan data pembayaran dan dimasukkan ke dalam data store dan dikirimkan ke sistem pelaporan. Yang kedelapan, sistem pemeriksaan mengirimkan data resep dan dimasukkan ke dalam data store, lalu dikirimkan ke sistem cetak resep. Yang kesembilan, sistem pelaporan mengirimkan data laporan ke manajemen rumah sakit. Yang kesepuluh, manajemen rumah sakit mengirimkan data tarif dasar ke sistem pembayaran. Yang ke-11, sistem sistem cetak resep mengirimkan resep ke apotek. Yang ke-12, sistem cetak resep mengirimkan laporan resep ke pasien. Yang ke-13, kasir mengirimkan data nota ke sistem pembayaran. Yang ke-14, sistem pembayaran menyerahkan laporan nota ke pasien. Pada DFD level 2, proses pendaftaran memiliki yang pertama yaitu 3 proses, yaitu input data pasien, input pendaftaran, dan pilih poli tujuan. Yang kedua memiliki 3 entitas, yaitu petugas pendaftaran, pasien, dan dokter. Yang ketiga yaitu 2 data store, yaitu data pasien dan data kunjungan. Yang keempat yaitu 4 data flow, yaitu data pasien, data KIUP, data sosial, data keluhan, data kunjungan, dan laporan daftar kunjungan. Proses yang dilakukan pada DFD level 2, proses pendaftaran, yaitu yang pertama, petugas pendaftaran mengirimkan data pasien ke dalam sistem input data pasien. Yang kedua, sistem mengeluarkan data pasien dan disimpan di dalam data store data pasien, dan data store data pasien mengeluarkan data pasien dan dimasukkan ke sistem input pendaftaran. Yang ketiga, pasien mengirimkan data KIUP, data sosial keluhan ke dalam sistem input pendaftaran. Yang keempat, sistem mengirimkan data kunjungan dan dimasukkan ke dalam data store data kunjungan. Yang kelima, sistem mengirimkan data poli ke dalam sistem pilih poli tujuan. Yang keenam, sistem mengeluarkan laporan daftar kunjungan ke dokter.
Pada DFD level 2 proses pemeriksaan memiliki yang pertama 4 proses yaitu pemeriksaan fisik, penegakan diagnosa, tindakan, dan pembuatan resep. Yang kedua memiliki satu entitas yaitu dokter. Dan yang ketiga yaitu 3 data store yaitu data pemeriksaan, data tindakan, dan data resep. Yang keempat yaitu 6 data flow yaitu data pemeriksaan, data anamnesa, data diagnosa, data pemeriksaan fisik, data tindakan, dan data fisik. Proses yang dilakukan DFD level 2 proses pemeriksaan yaitu yang pertama, dokter mengirimkan data anamnesa ke dalam sistem pemeriksaan fisik. Lalu sistem mengeluarkan data pemeriksaan fisik dan dimasukkan ke dalam data store. Yang kedua, dokter memasukkan data diagnosa ke dalam sistem penegakan diagnosa. Lalu sistem mengirimkan data pemeriksaan dan dimasukkan ke dalam data store. Yang ketiga, dokter mengirimkan data pemeriksaan fisik ke dalam sistem tindakan, lalu sistem tindakan mengirimkan data tindakan dan dimasukkan di dalam data store. Yang keempat, dokter memasukkan data resep ke dalam sistem pembuatan resep. Setelah itu, sistem mengeluarkan data resep dan disimpan di dalam data store data resep. Pada DFD level 2 proses pembayaran memiliki yang pertama memiliki 3 proses yaitu input biaya tindakan, input biaya obat, dan simpan data pembayaran. Yang kedua, 3 entitas yaitu pasien, kasir, dan manajemen rumah sakit. Yang ketiga, 3 data store yaitu data tindakan, data pemeriksaan, dan data pembayaran. Yang keempat yaitu 6 data flow yaitu data tindakan, data pemeriksaan, data pembayaran, data nota, data tarif dasar, dan laporan nota. Proses yang dilakukan pada DFD level 2 proses pembayaran, yaitu yang pertama data store data tindakan mengirimkan data tindakan ke dalam sistem input biaya tindakan. Yang kedua, data store data pemeriksaan mengirimkan data pemeriksaan ke dalam sistem input biaya tindakan. Yang ketiga, sistem mengeluarkan data pembayaran dan dimasukkan ke dalam data store data pembayaran. Yang keempat, kasir memasukkan data nota ke dalam sistem input biaya obat, lalu sistem mengeluarkan data pembayaran dan dimasukkan ke dalam data store. Yang kelima, manajemen rumah sakit mengirimkan data tarif dasar ke dalam sistem simpan data pembayaran, lalu sistem mengeluarkan data pembayaran dan disimpan di dalam data store. Yang keenam, sistem simpan data pembayaran mengeluarkan laporan nota dan diserahkan kepada pasien. Pada DFD level 2, proses pelaporan memiliki yang pertama 2 proses yaitu cetak laporan, input rentang tanggal laporan. Yang kedua memiliki satu entitas yaitu manajemen rumah sakit. Yang ketiga 4 data store yaitu data kunjungan, data pembayaran, data pemeriksaan, dan data tindakan. Yang keempat memiliki 6 data flow yaitu data kunjungan, data pembayaran, data pemeriksaan laporan, data tindakan, dan cetak tanggal laporan. Proses yang dilakukan DFD level 2 proses pelaporan yaitu yang pertama data stok data kunjungan mengirimkan data kunjungan ke dalam sistem cetak laporan. Yang kedua, data stok data kunjungan memasukkan data kunjungan ke dalam sistem input tentang tanggal laporan. Yang ketiga, data stok data pembayaran memasukkan data pembayaran ke dalam sistem. Yang keempat, data stok data pemeriksaan mengirimkan data pemeriksaan ke dalam sistem. Yang kelima, data tindakan mengirimkan data tindakan ke dalam sistem cetak laporan. Yang keenam, sistem input rentang tanggal laporan mengirimkan cetak tanggal laporan ke dalam sistem cetak laporan. Pada DF pada DFD level 2 proses cetak laporan memiliki yang pertama satu proses yaitu input data resep. Yang kedua memiliki dua entitas yaitu apotek dan pasien. Yang ketiga memiliki satu data store yaitu data resep. Yang keempat memiliki 3 data flow yaitu resep, data resep, dan laporan resep. Proses yang dilakukan DFD level 2 proses cetak resep yaitu yang pertama data store data resep memasukkan data resep ke dalam sistem input data resep. Yang kedua sistem mengirimkan resep ke apotek. Yang ketiga sistem mengirimkan laporan resep ke pasien. Berikut merupakan desain input sistem informasi manajemen rumah sakit XYZ berbasis web. Yang pertama adalah halaman login. Di sini perintah untuk mengisi email dan password. Yang selanjutnya yaitu halaman beranda. Dan yang selanjutnya yaitu halaman user profile. Atau di sini berisi data login admin. Di bawahnya berisi username, nama, jabatan, nomor telepon, dan status. Yang selanjutnya yaitu registrasi online.
Data registrasi online yang di bawahnya berisi nama, nomor RM, nomor HP, tanggal registrasi, tanggal berobat, status, dan nama dokter. Yang selanjutnya yaitu halaman registrasi online, berisi data registrasi antrian, informasi dokter, dan cancel. Yang selanjutnya yaitu halaman pilih nama dokter. Dan yang selanjutnya yaitu data nama pasien yang berobat, shift pagi dan shift siang, beserta nomor antrian. Dan yang selanjutnya yaitu untuk memilih jenis dokter. Yang selanjutnya yaitu halaman rawat jalan. Yang pertama berisi identitas pasien. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama atau calon pasien. Yang kedua yaitu informasi umum. Berisi tentang nama lengkap, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, dan alamat. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan. Berisi nama penyakit, diagnosa, dan biaya pemeriksaan. Yang ke yang keempat yaitu tambahkan yang dibutuhkan, berisi tentang nama obat yang dibutuhkan beserta jumlahnya. Jika pasien membutuhkan rawat inap, maka memilih memilih rawat membutuhkan rawat inap. Yang kelima yaitu cetak struk pembayaran dan halaman selanjutnya yaitu data pegawai. Di sini di sini tersedia tombol tambah pegawai dan di bawahnya berisi nama pegawai, alamat, pekerjaan. Dan yang selanjutnya yaitu halaman rawat inap. Di sini berisi tombol tambah ruangan. Yang dari bawahnya berisi nama ruangan, dipakai saja, dipakai oleh, status, dan harga per hari. Yang selanjutnya yaitu data obat, yaitu beri, yaitu tersedia tombol tambahkan obat baru dan di bawahnya berisi nama obat, stok yang tersedia, dan harga per unit. Berikut merupakan desain output sistem informasi manajemen rumah sakit XYZ berbasis web, yaitu rincian biaya pengobatan. Dan yang kedua yaitu laporan data pasien yang sudah berobat. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang dilakukan, maka penelitian dapat diambil kesimpulan dengan beberapa penguraian dalam membangun analisis dan perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit XYZ berbasis web diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis website pada rumah sakit XYZ agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencarian informasi bagi para pihak rumah sakit dan pasien terdaftar serta masyarakat. Yang kedua, analisis dan perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis website ini juga menciptakan feedback bagi para pasien dengan pihak rumah sakit, serta pelayanan yang lebih cepat oleh pihak rumah sakit. Yang ketiga, analisis dan perancangan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis website ini juga mendukung kemudahan dalam mendaftar nomor antrian pasien rumah sakit secara online dan memberikan informasi tentang jumlah pasien berobat secara real time yang dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pasien berobat pada rumah sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.